Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih dari kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah yang insyaallah taala akan dirutinkan pada setiap Sabtu pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Faruq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, masih pada Kitabut Taharah, memasuki bab keempat. Bab berikutnya yaitu bab keempat, yang mana pada pertemuan lalu telah selesai dari bab ketiga seputar buang hajat dan adab-adabnya. Maka pada bab keempat ini seputar bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Bab keempat ini seputar atau tentang bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Baik. Adapun makna bersiwak maksudnya adalah menggunakan sebuah ranting. Bersiwak maksudnya ialah menggunakan sebuah ranting atau yang semisalnya pada bagian gigi. Pada bagian gigi untuk menghilangkan apa-apa yang menyangkut padanya. Untuk menghilangkan apa-apa yang tersangkut padanya berupa sisa-sisa makanan dan aroma-aroma lainnya. Berupa sisa-sisa makanan dan aroma-aroma lainnya. Nah, ini maksud dari bersiwak. Bersiwak itu ialah menggunakan sebuah ranting atau yang semisalnya pada gigi-gigi untuk menghilangkan apa-apa yang tersangkut padanya, yakni pada gigi-gigi tersebut berupa sisa-sisa makanan dan aroma-aroma tidak sedap lainnya. Baik. Pada bab ini insyaallah taala akan disebutkan 5 masalah atau 5 subbahasan yang insyaallah taala akan kita pelajari pada pagi hari ini. Masalah yang pertama atau subbahasan yang pertama, hukum bersiwak. Hukum bersiwak. Baik, maka bersiwak ini hukumnya disunnahkan pada seluruh waktu. Sampai pun orang yang sedang berpuasa, sekalipun ia bersiwak pada saat sedang puasa, maka yang seperti itu tidak mengapa, baik di awal siang ataupun di akhirnya. Ini terkait masalah yang pertama, yaitu hukum bersiwak. Hukum bersiwak adalah disunnahkan atau dianjurkan. Tidak wajib, namun dia disunnahkan, dianjurkan. Yang bila dikerjakan, maka seseorang akan memperoleh pahala. Dan kesunahan bersiwak ini berlaku pada seluruh waktu. Kapan saja seseorang ingin bersiwak, maka ada kesunahan di situ. Baik.
baik itu pagi, siang, sore, malam, kapanpun seorang ingin bersiwak, maka itu disunnahkan. Sampai pun orang yang sedang mengerjakan puasa, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, tidak perlu ragu dan tidak perlu sungkan untuk bersiwak tatkala dia sedang berpuasa, baik di awal siang maupun di akhir siangnya. Yang demikian tidak mengapa dan tidak merusak puasanya. Bersiwak, demikian. Dan kesunahan bersiwak ini tetap ada baginya, yaitu bagi orang yang sedang berpuasa. Di antara dalil yang mendasari tentang kesunahan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau bersabda, Al-Bukhari dan selainnya, beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi, yang artinya bersiwak itu membersihkan mulut dan juga mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis yang mulia ini, hadis yang sahih ini menjadi salah satu dalil yang mendasari kesunahan bersiwak kapanpun waktunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memotivasi umatnya untuk bersiwak. Baik, itu masalah yang pertama. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Memasuki masalah yang kedua atau sub bahasan yang kedua, yaitu kapankah bersiwak semakin ditekankan? Kapankah bersiwak semakin ditekankan? Yakni sebagaimana tadi sudah dipahami bahwa kesunahan siwak ini berlaku pada seluruh waktu. Kapan saja disunahkan untuk bersiwak. Hanya saja di sana ada beberapa waktu tertentu yang mana kesunahan siwak semakin ditekankan. Kesunahan bersiwak semakin ditekankan. Di antaranya ialah yang pertama, yaitu tatkala hendak berwudu, ya, tatkala berwudu. Maka di permulaan wudu itu semakin ditekankan kesunahan bersiwak. Baik, dan nanti kita akan terangkan lebih terkait hal tersebut. Yang kedua, waktu yang kedua yang semakin ditekankan kesunahan bersiwak padanya ialah tatkala terbangun dari tidur. Tatkala terbangun dari tidur. Ya, tatkala terbangun dari tidur. Seseorang di malam hari tatkala dia terbangun dari tidurnya atau dia bangun dari tidurnya untuk mengerjakan sholat malam dan ibadah lainnya, maka di antara hal pertama yang dia kerjakan, ya, seusai bangun tidur adalah bersiwak. Ya, bersiwak tatkala bangun dari tidur. Waktu yang ketiga ialah tatkala berubahnya aroma mulut. Berubahnya aroma mulut. Ketika sudah dirasakan atau didapati aroma mulut sudah berubah menjadi tidak sedap, maka pada saat itu kesunahan bersiwak semakin ditekankan. Waktu yang keempat yaitu tatkala hendak membaca Al-Quran. Tatkala hendak membaca Al-Quran. Seseorang yang ingin membaca Al-Quran, maka pada waktu itu semakin ditekankan kesunahan untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum mulai membaca Al-Quran. Waktu yang kelima yaitu tatkala hendak mengerjakan salat. Tatkala hendak mengerjakan salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Seseorang sebelum memulai salatnya, maka di situ ada waktu ditekankannya kesunahan bersiwak. Waktu yang keenam yaitu tatkala hendak memasuki masjid. Tatkala hendak memasuki masjid, maka itu juga pada waktu itu ditekankan
semakin ditekankan kesunahan bersiwak. Waktu yang ketujuh ya, waktu yang ketujuh ialah tatkala hendak memasuki rumah. Tatkala hendak memasuki rumah. Ini diantara waktu yang semakin ditekankan untuk bersiwak berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwa pernah ditanyakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya ialah, dengan apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memulai apabila beliau hendak memasuki rumahnya? Maka dijawab oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bisiwak, yaitu dengan bersiwak. Ini. Yani ada seseorang yang bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha selaku istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap kali hendak memasuki rumahnya, tiap kali pulang ke rumahnya dari luar. Maka dijawab oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki rumahnya ialah bersiwak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini diantara cukup banyak sunnah yang masih banyak ditelantarkan dan dilupakan oleh umat Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi tugas kita untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah beliau dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Nah, waktu yang ke-8. Waktu yang ke-8 ya, semakin ditekankan untuk bersiwak yaitu tatkala banyak diam atau lama diam, lama berdiam, tidak berbicara lama dalam waktu yang lama, tempo yang lama. Maka pada saat itu para ulama menjelaskan, ya, ditekankan untuk bersiwak, ditekankan untuk bersiwak. Demikian. Waktu yang ke-9 ialah tatkala gigi sudah mulai menguning, ya. Tatkala gigi sudah mulai menguning warnanya, maka pada saat itu juga semakin ditekankan untuk bersiwak. Baik. Ya. Di antara hadis yang dibawakan dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun untuk qiyamul lail, apabila beliau bangun untuk salat malam, ya, di malam hari, maka beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak. Ini hadisnya, ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tatkala beliau terbangun dari tidurnya di malam hari untuk mengerjakan qiyamul lail, maka beliau membersihkan mulut beliau dengan bersiwak. Demikian. Baik, itu masalah yang kedua, subbahasan yang kedua, yaitu terkait beberapa waktu yang semakin ditekankan kesunahan bersiwak. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, memasuki subbahasan yang ketiga. Subbahasan yang ketiga yaitu dengan apakah bersiwak? Dengan apakah bersiwak? Yakni benda atau alat apakah yang digunakan untuk bersiwak? Maka disebutkan dalam kitab ini disunahkan bersiwak itu menggunakan sebuah ranting yang baik, sebuah ranting yang bagus, sebuah ranting yang bersih, yang tidak melukai mulut, yang tidak melukai mulut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau biasa bersiwak menggunakan ranting arak. Nama rantingnya adalah ranting arak. Ini asalnya, ya, ini merupakan benda, ya,
asal yang digunakan untuk bersiwak, yaitu menggunakan sebuah ranting khusus yang disebut dengan ranting arak yang biasa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Nah, ini ranting arak ini memang dia unik dia. Ranting tersebut bila dikupas kulitnya, kemudian dibasahi atau dilembabkan, maka dia bisa menjadi semacam serabut seperti bulu-bulu sikat gigi. Nah itu ya. Nah ini saya bawain. Gini. Ini ya. Demikian. Dan alhamdulillah di sebagian toko ada yang jual ininya juga, ya sepaket dengan tempatnya. Jadi ini bisa disimpan atau ditutup, ada helmnya. Ini lebih terjaga, lebih terawat dan lebih bersih ketimbang cuma ditaruh di saku, di kantong saja. Ini lebih bersih seperti ini, lebih terjaga. Demikian. Ya, yang mana kalau sudah cukup lama nanti bisa ya dipotong lagi, dikupas lagi, jadi lagi dan seterusnya sampai habis. Kalau sudah habis diganti. Demikian. Seperti itu ya. Itu ranting arak yang digunakan untuk bersiwak. Ya, ini ranting yang tidak melukai mulut bila digunakan untuk bersiwak. Jadi bukan sembarang ranting, Bapak petik ranting mangga ya, pohon mangga Bapak. Nanti bisa berdarah nanti mulutnya, jangan. Ya, khusus. Baik, disebutkan dalam kitab ini ya. Ya. Seseorang dibolehkan untuk bersiwak baik dengan tangan kanannya maupun dengan tangan kirinya. Ini. yakni terkait masalah jika ditanyakan dengan tangan apa seseorang bersiwak, maka perkaranya luas, perkaranya bebas. Ya, silakan dia bersiwak dengan tangan kanannya dan silakan pula dia bersiwak dengan tangan kirinya. Baik, disebutkan dalam kitab ini, jika seandainya seseorang tidak tersedia padanya sebuah ranting yang digunakan untuk bersiwak tatkala hendak berwudu, maka cukup baginya bersiwak menggunakan jarinya. Cukup baginya bersiwak menggunakan jarinya. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Airi. Yani sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, di antara waktu semakin ditekankan bersiwak adalah tatkala berwudu. Di awal-awal wudu itu ada kesunahan untuk bersiwak. Ya, ada yakni semakin ditekankan kesunahan bersiwak menggunakan ranting arak. Kalau sekiranya tidak tersedia ranting tersebut, maka dalam riwayat tadi ya cukup baginya bersiwak menggunakan jarinya. Tatkala berwudu, ya, dia basahi jarinya lalu dia bersihkan giginya dengan jarinya itu. Demikian. Beres. Ya, pada masalah yang ketiga ini seringkali ditanyakan terkait ya sikat gigi yang pada hari ini kita gunakan. Ya, bagaimana hal tersebut? Maka jawabnya ialah ya, sikat gigi ini ya sebagai ulama menjelaskan dia bisa ya mengganti posisi siwak. Bisa mengganti posisi siwak, akan tetapi ya kami melihat seseorang bisa tetap menggabungkan keduanya. Ya, dia punya kebiasaan menggosok gigi dengan sikat gigi disertai dengan pasta giginya, silakan. Ya, namun juga dia alangkah baiknya bila dia selalu sedia pula ranting arak untuk bersiwak kapan saja dan di mana saja. Demikian. Karena umumnya penggunaan sikat gigi beserta pasta giginya itu terbatas ruang geraknya, butuh air, ya, mesti cari keran, cari wastafel dan seterusnya. Tapi kalau ranting arak ini kapan saja, praktis, ya, biar kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi silakan dilanjutkan dan dimulai ya memelihara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan ranting arak tersedia di saku kita kapan saja kita berada dan di mana saja. Demikian.
Jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, memasuki masalah yang keempat. Subbahasan yang keempat. Yaitu tentang faidah-faidah bersiwak. Faidah-faidah bersiwak atau manfaat-manfaat bersiwak. Baik. Maka disebutkan dalam kitab ini, ya. Ini penting penyebutan faidah-faidah dan manfaat-manfaat. Karena seseorang, ya, tatkala disebutkan manfaat-manfaat atau faidah-faidah suatu amalan, ya, maka itu semakin memotivasi dia untuk mengamalkan hal tersebut. Berbeda dengan seseorang yang tidak paham tentang faidah dan manfaatnya. Maka di antara faidah terpenting dari bersiwak adalah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan dalam hadis, bahwa siwak ini dapat membersihkan mulut, dan juga saya ulang, bahwa siwak ini dapat membersihkan mulut sewaktu di dunia dan menjadi sebab mendatangkan ridha Allah nanti di akhirat. Nah, itu. Ini merupakan sebesar-besar faidah, sebesar-besar manfaat bersiwak, ya. Bahwa di dunia manfaatnya siwak dapat membersihkan mulut, dan di akhirat nanti dengan sebab siwak dahulu sewaktu di dunia, seseorang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya kebiasaan bersiwak. Dan Allah kalau sudah ridha, maka semua nikmat surga akan diberikan kepadanya. Dimulai dari bersiwak. Dari perkara yang sederhana, itu mendatangkan ridha dan restu Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Demikian. Baik. Dan juga disebutkan dalam kitab ini, ya, beberapa faidah lainnya. Di antaranya ialah disebutkan di sini bahwa bersiwak itu dapat menguatkan gigi. Siwak itu dapat memperkuat gigi. Ya. Manfaat lainnya juga bersiwak ini dapat mengencangkan gusi. Disebutkan dalam kitab ini bahwa bersiwak ini dapat mengencangkan gusi. Manfaat lainnya lagi bahwa bersiwak ini dapat menjernihkan suara. Dalam kitab ini disebutkan bersiwak dapat menjernihkan suara. Demikian. Dan manfaat lainnya bahwa bersiwak ini dapat menjadikan semangat seseorang, menjadikan seseorang bersemangat dengan bersiwak. Ya, bersiwak ini menjadikan seseorang bersemangat. Demikian. Ini diantara manfaat-manfaat lain, ya, dari bersiwak yang disebutkan dalam kitab ini. Dapat menguatkan gigi, mengencangkan gusi, menjernihkan suara, dan menjadikan seseorang bersemangat. Demikian. Memang terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Seseorang yang belum membersihkan giginya, belum, ya, menggosok giginya, itu umumnya mager. Apa mager? Malas gerak. Dari pagi sampai siang dientar-entarin, ditunda-tunda gosok gigi. Itu umumnya orang malas begitu. Ya. Mau kerja malas, mau dagang malas, ya, mau aktivitas juga malas. Dimulai dengan membersihkan gigi. Dari situ semangat di situ. Ngomong juga enak, pede. Demikian. Beda dengan orang yang, ya, betah. Ya, betah dengan dengan aroma tidak sedap di mulutnya, ya, kemudian giginya juga licin, ya. Ada jigongnya. Itu kan nggak enak, ya. Ini betul, ya. Ini sunnah Nabi SAW. Di antara pelajaran besar yang bisa kita petik adalah, yakni ketika Nabi SAW memberikan perhatian yang sangat besar sekali untuk perkara yang sederhana, bersiwak buat umatnya, apalagi yang lebih besar dari itu. Apalagi yang lebih besar dari itu. Sampai urusan gigi umatnya diurus sama Nabi SAW. Ya, apalagi perkara yang lebih besar dari itu. Sudah lengkap agama Islam ini. Tinggal kita yang pelajari. Seperti itu. Baik. Itu pertama. Yang kedua, ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik pula adalah bahwa membela Islam itu dimulai dari sunnah-sunnah yang sederhana. Umat Islam itu tidak usah omong besar. Kalau sunnah yang sederhana saja tidak diamalkan. Itu. Saya ulang sekali lagi. Membela Islam yang sebenarnya itu dimulai dari mengamalkan ajaran Islam yang paling kecil sebelum yang besar. Karena itu saya katakan umat Islam jangan ngomong besar.
Kalau sunnah-sunnah yang sederhana saja ditelantarkan. Teriak-teriak jihad, jihad. Teriak-teriak khilafah, khilafah. Tapi sunnah yang kecil aja nggak dikerjakan. Bagaimana mau berjihad? Bagaimana ada khilafah dan seterusnya? Ya, tegakkan syariat. Syariat yang kecil aja tidak dikerjakan. Seperti itu. Ini ya pelajaran buat kita. Ini evaluasi lagi, muhasabah, introspeksi diri. Masih banyak ajaran Islam yang belum kita kerjakan. Dari perkara-perkara yang sederhana. Sunnah-sunnah sebelum tidur, sunnah-sunnah bangun tidur, masih banyak. Ya. Makanya jangan kita ya evaluasi buat kita ya, dalam membela Islam itu dimulai dari ajaran Islam yang paling sederhana, ya. Ketika ajaran Islam yang paling sederhana saja tidak mampu kita kerjakan, jangan mimpi bisa lebih besar dari itu. Ya, jihad itu berat. Bersiwak aja berat apalagi berjihad, nah itu. Demikian. Maka dimulai dari yang sederhana. Nah, itu pelajaran buat kita semua. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Masalah yang kelima. Masalah yang kelima atau subbahasan yang kelima yaitu tentang sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Baik. Ini kita pada masalah yang kelima dan subbahasan yang kelima ini akan mulai memasuki penyebutan sunnah-sunnah fitrah. Jadi 4 masalah yang pertama tadi itu seputar siwak secara khusus. 4 masalah yang pertama tadi seputar bersiwak secara khusus, dan masalah yang kelima atau subbahasan kelima yang terakhir berbicara tentang sunnah-sunnah fitrah. Baik. Mengapa dinamakan dengan sunnah-sunnah fitrah? Ya. Mengapa dinamakan dengan sunnah-sunnah fitrah? Karena disebutkan dalam kitab ini, karena pelakunya ya, dia telah memelihara fitrahnya. Dinamakan dengan sunnah-sunnah fitrah karena pelakunya telah memelihara fitrahnya, yang Allah telah fitrahkan dia di atasnya. Dan Allah juga telah menganjurkan hal-hal tadi kepada mereka. Demikian. Ini sebab penamaan sunnah-sunnah fitrah. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah adalah nanti kita akan sebutkan beberapa perbuatan yang masuk ke dalam kategori sunnah-sunnah fitrah. Yang bila seseorang mengerjakan perbuatan-perbuatan itu, maka dia telah memelihara fitrahnya, yang Allah telah fitrahkan dia di atasnya. Ya, karena Allah juga telah menganjurkan hal-hal tadi kepadanya. Baik. Tujuannya adalah agar seseorang ya berpenampilan dengan sebaik-baiknya. Berpenampilan dengan sebaik-baiknya. Baik. Disebutkan di sini ya, di antara dalil yang mendasari tentang adanya sunnah-sunnah fitrah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Khamsun minal fitrah. Al-istihdadu wal khitanu wa qassus syaribi wa natful ibti wa taqlimul adhafiri." Beliau bersabda yang artinya ada 5 hal yang termasuk ke dalam fitrah. Pertama, yaitu al-istihdad, yaitu mencukur habis bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua al-khitan, yaitu berkhitan atau kita bilang disunat. Yang kedua. Yang ketiga qassus syarib, yaitu memendekkan kumis. Memendekkan kumis. Yang keempat natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Yang kelima taqlimul adhafir, yaitu menggunting kuku. Menggunting kuku. Ini sabda Nabi SAW yang satu persatunya insya Allah kita akan bicarakan secara mendetil. Ya, beliau bersabda, ya, ada 5 hal diantara termasuk perangai-perangai fitrah. Ada 5 tadi. Pertama, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, berkhitan. Yang ketiga, memendekkan kumis. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, menggunting kuku. Baik.
Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, kita akan bicarakan satu persatu terkait 5 hal tadi. Yang pertama yaitu al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Yakni termasuk sunnah fitrah ialah mencukur, mencukur bersih, mencukur habis bulu kemaluan, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, baik kemaluan pria maupun kemaluan wanita. Ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Baik. Yang demikian itu bisa menggunakan semacam silet, atau juga bisa menggunakan semacam krim perontok. Nah ini. Jadi apapun alat yang digunakan, yang penting menghilangkan bulu kemaluan. Menghilangkan bulu kemaluan. Yang dapat menghilangkan bulu kemaluan. Bisa menggunakan silet, atau seperti bisa menggunakan semacam krim perontok, perontok bulu. Baik. Karena mencukur bulu kemaluan ini padanya terdapat keindahan dan kebersihan. Demikian. Maka ini diantara perangai fitrah yang pertama. Perangai fitrah yang pertama yaitu mencukur bulu kemaluan. Demikian. Artinya seorang yang ingin seorang yang ingin senantiasa dalam keadaan fitrah sebagaimana yang telah Allah Ta'ala anjurkan, maka dia hendaknya rajin mencukur bulu kemaluan. Rajin mencukur bulu kemaluan. Ketika sudah didapati sudah panjang, maka dicukur. Bukan dipelihara berbulan-bulan. Nah, ini. Orang yang biasa memelihara bulu kemaluan, ini dia telah melenceng dari fitrahnya. Fitrah Islam mengajari bulu kemaluan itu dicukur, bukan dipelihara. Demikian. Bukan ditelantarkan. Justru Islam ini mengajarkan keindahan dan kebersihan. Cukur bulu kemaluan. Demikian. Makanya kalau ada salah satu dari pasutri yang suka kehadiran bulu tersebut, berarti fitrahnya nggak beres itu. Misalnya istrinya yang melarang suaminya untuk mencukur bulu kemaluannya, atau sebaliknya suami melarang istri untuk mencukur bulu kemaluannya. Ini keduanya nggak beres fitrahnya itu. Karena fitrah yang benar bulu kemaluan itu dicukur, bukan dipelihara. Jelek dipelihara itu. Nah, jelek dan kotor. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, yaitu berkhitan, al-khitan. Berkhitan atau kita bilang disunat. Baik, disebutkan dalam kitab ini berkhitan bagi pria yaitu dengan menghilangkan bagian kulit yang menutupi kepala zakar. Itu khitan pada pria. Jadi menghilangkan atau memotong kulit yang menutupi bagian kepala zakar atau kemaluan pria. Itu yang dihilangkan atau dipotong pada khitan pria. Adapun khitan pada wanita, maka yaitu memotong bagian daging kecil, daging lebih yang terdapat di bagian atas kemaluan wanita. Yang terdapat di bagian atas kemaluan wanita. Jadi tepatnya di bagian atas, di bagian atas liang farjinya. Di bagian atas liang kemaluannya, liang kemaluannya. Demikian. Itu khitan pada wanita, yaitu dengan memotong ada lahmah zaidah, ada daging lebih kecil sedikit. Itu yang dipotong itu. Itu dia disebutkan bahwa letaknya itu di bagian atas liang senggama wanita. Demikian. Yang disebutkan itu seperti
menyerupai seperti jengger ayam, ya. Dan terkait prakteknya tentu diserahkan kepada ahlinya. Diserahkan kepada ahlinya yang punya keterampilan untuk khitan. Bukan diserahkan kepada masing-masing khitan, ya. Khawatirnya malah menimbulkan bahaya dan madarat yang besar, demikian. Itu terkait teori khitan, ya. Bagian mana yang dikhitan pada pria dan bagian mana yang dikhitan pada wanita. Adapun untuk eksekusinya, itu diserahkan kepada ahlinya, ya. Diserahkan kepada ahlinya. Artinya seseorang yang tidak punya keterampilan untuk hal tersebut jangan coba-coba, ya, mengkhitan. Demikian. Baik, lalu disebutkan di sini terkait hukum, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja pendapat yang tepat yang di sini ya dipilih dalam kitab ini adalah bahwa khitan ini hukumnya wajib bagi kaum pria dan sunnah bagi kaum wanita. Ini, ya. Berkhitan hukumnya wajib bagi kaum pria dan sunnah bagi kaum wanita. Baik. Itu terkait khitan tadi. Terkait khitan, ya, bagian mana yang dikhitan pada pria dan bagian mana yang dikhitan pada wanita. Adapun terkait hukumnya tadi, ya, khitan untuk pria hukumnya wajib dan khitan untuk wanita hukumnya sunnah. Demikian. Artinya setiap pria wajib untuk berkhitan. Adapun wanita maka dianjurkan atau ada kesunahan untuk dikhitan, ya. Sekalipun tidak dikhitan maka tidak mengapa karena hukumnya sunnah atau tidak wajib. Baik. Disebutkan di sini hikmahnya. Di antara hikmah dari khitan, Adapun hikmah, ya, khitan pada pria, maka hikmahnya adalah untuk membersihkan atau mensucikan kemaluannya dari najis yang terkumpul di bagian kulupnya itu. Kita bilangnya apa? Kulup. Orang Betawi bilang kulup, yaitu kulitnya itu, kulit yang menutupi atau membungkus kepala zakar, kemaluan pria. Ya, itu hikmahnya. Di antara hikmah dari khitan pria adalah untuk membersihkan atau mensucikan kemaluannya dari najis yang terkumpul, yang tertahan di bagian kulupnya itu, di bagian kulitnya itu, ya. Yang kalau tidak dikhitan maka najis tersebut akan terus ada di situ. Tertahan dan terkumpul, ya. Demikian. Ya, dan itu, ya, bisa menghalangi sahnya sholat dia karena masih ada najis yang tertahan di situ. Demikian. Dan juga manfaat-manfaat lainnya yang diakui pula oleh ahli kesehatan, ya. Bahkan khitan ini tidak hanya diamalkan oleh umat Islam, tapi banyak umat di luar Islam itu yang juga ikut mengamalkan ini karena tahu manfaat dari khitan itu, ya, dari sisi kesehatan dan selainnya. Demikian. Adapun hikmah khitan pada wanita, maka disebutkan di sini di antara hikmahnya adalah untuk, ya, mengontrol gejolak syahwatnya. Demikian. Disebutkan oleh para ulama, ya. Karena beda disebutkan para ulama antara wanita yang sudah dikhitan dengan yang belum. Kalau wanita yang belum dikhitan itu, disebut para ulama gejolak syahwatnya itu lebih besar, lebih tinggi, ya. Maka untuk mengontrolnya itu diantara hikmahnya adalah dengan berkhitan, dengan dikhitan. Demikian. Tapi tidak terlalu habis pulang, ya, sampai hilang syahwatnya, tidak. Demikian. Itu. Makanya tadi terkait eksekusinya diserahkan kepada ahlinya. Demikian. Baik. Adapun terkait waktu, ya, terkait waktu kapan mengkhitan, ya, terkait waktu kapan mengkhitan, maka, ya, sepatutnya sebelum baligh itu sudah dikhitan, ya, sebelum baligh sudah dikhitan. Karena dia ketika sudah baligh sudah terkena kewajiban syariat, ya, kewajiban agama seperti sholat. Maka hendaknya khitan itu sudah dilakukan sebelum baligh, baik itu pria maupun wanita. Demikian. Adapun
ya bagi seseorang yang sudah terlanjur sampai balik dan dewasa belum dikhitan, maka pada saat itu ketika sudah paham ilmunya dia dikhitan. Ya, dia dikhitan. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau berkhitan itu di usia lansia, di usia tua. Demikian. Dan sekarang pun alhamdulillah ya banyak pelayanan khitan dewasa. Sudah ada pelayanan khitan dewasa. Demikian. Baik, jadi itu terkait waktu. Ya, terkait waktu. Sebagian ulama menyatakan bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa dianjurkan khitan itu pada hari ke-7 dari kelahiran. Ada sebagian ulama yang menganjurkan itu. Khitan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Ya, alasan mereka karena itu akan lebih cepat sembuh dan juga agar bayi tersebut tumbuh ya sejak dini dalam kondisi yang terbaik. Seperti itu. Ini alasan para ulama, alasan sebagian ulama. Namun itu tidak wajib. Ya, orang tua tinggal melihat saja, menimbang baiknya bagaimana, melihat kondisi dari si anak. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, itu terkait sunnah fitrah yang kedua, yaitu berkhitan. Ya, sudah disebutkan tadi bagian mana yang dikhitan, kemudian hukumnya apa, lalu hikmahnya apa saja. Masuk kepada sunnah fitrah yang ketiga tadi, yaitu memendekkan kumis. Ya, memendekkan kumis, memotong dan memendekkan kumis. Baik. Disebutkan dalam kitab ini karena memendekkan kumis ini, memotong dan memendekkan kumis ini, ya, terdapat padanya keindahan, ya, keindahan, kebersihan dan juga menyelisihi orang-orang kafir. Menyelisihi orang-orang kafir. Ini diantara manfaat dari ya memotong dan memendekkan kumis, yaitu akan menjadikan seorang pria semakin tampan, bersih dan juga menyelisihi orang-orang kafir. Demikian. Karena telah datang hadis-hadis yang sahih tentang anjuran untuk ya memendekkan kumis dan membiarkan janggut. Telah datang hadis-hadis yang sahih ya seputar anjuran memendekkan kumis dan membiarkan janggut. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Disebutkan dalam kitab ini karena ya dengan memelihara dan membiarkan janggut, maka di situ terdapat ketampanan dan juga munculnya kejantanan seorang. Itu dengan memelihara dan membiarkan janggut. Namun sayangnya ya banyak dari manusia disebutkan dalam kitab ini yang justru malah kebalikannya, mengerjakan kebalikannya. Mereka malah membiarkan kumis-kumis mereka hingga panjang dan mereka malah rajin mencukur habis jenggot-jenggot mereka. Ya, maka ini semua adalah menyelisihi petunjuk Nabi SAW dan juga perintah yang telah datang terkait wajibnya memelihara janggut. Dalam kitab ini disebutkan hukumnya wajib memelihara dan membiarkan janggut tumbuh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Jazzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus." Yang artinya, pendekkanlah oleh kalian kumis-kumis, biarkanlah oleh kalian janggut-janggut, dan berbedalah kalian atau selisihilah oleh kalian orang-orang Majusi. Ini. Dalam hadis lain sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, lafalnya milik Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib." Yang artinya, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik, biarkanlah oleh kalian janggut-janggut tumbuh, dan pendekkanlah oleh kalian kumis-kumis. Ini perintah Nabi SAW. Itu. Redaksi hadisnya perintah. Dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka barang siapa yang menyelisihi ajaran Nabi ini SAW, sungguh dia telah berdosa setiap hari. Kita ulang sekali lagi.
seseorang yang punya potensi untuk tumbuh janggut, namun selalu dia cukur habis, dia berdosa setiap hari. Karena dia telah durhaka kepada perintah Nabi SAW. Perintah Rasulullah SAW. Demikian. Yang menunjukkan wajibnya hal tersebut. Nah, disebutkan dalam kitab ini, maka hendaknya setiap seorang muslim itu berpegang teguh dengan petunjuk Nabi-Nya Muhammad SAW dan menyelisihi musuh-musuh Islam, dan juga agar dia berbeda dengan kaum wanita. Ya, juga agar dia berbeda dengan kaum wanita. Demikian. Baik. Itu petunjuk Nabi SAW terkait kumis dipendekkan, terkait janggut dipelihara, dibiarkan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kumisnya ditelantarkan hingga panjang, lalu janggutnya rajin dicukur habis. Ini salah. Demikian. Atau yang paling jelek lagi adalah janggutnya selalu dicukur habis, tapi bulu kemaluannya ya dibiarkan gondrong. Ini nggak benar itu. Ya, jangan terbalik ya. Yang bulu kemaluan cukur, tapi janggutnya dipelihara. Seperti itu. Ya, sebagian fenomena malah tidak, sebaliknya. Ya, janggutnya rajin dicukur habis, tapi ternyata bulu kemaluannya tidak karuan. Ya, demikian. Maka ini perlu diperhatikan. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ini ya. Dalam masalah ini ya seringkali ditanyakan terkait penggunaan krim atau obat penumbuh janggut ya. Bagaimana? Maka jawabnya tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran untuk mengonsumsi atau menggunakan krim atau obat penumbuh janggut. Tidak usah, tidak perlu ya. Karena syariat ini memelihara dan membiarkan janggut tumbuh ini berlaku bagi orang yang memang potensi tumbuh janggut. Bagi yang memang tidak tumbuh janggut ya tidak berlaku ini. Itu kemudahan agama Islam, ya. Tidak perlu repot beli-beli obat, cari-cari untuk menumbuhkan janggut, tidak usah. Kalau memang tidak ada potensi, ya sudah. Demikian. Dan disebutkan dalam beberapa kisah terkait para ulama terdahulu. Ada beberapa ulama besar terdahulu yang tidak potensi tumbuh janggut, tapi murid-murid dan jamaahnya pada janggutan semua. Tapi ulamanya tidak. Tidak, ini bukan karena dicukur habis, karena memang tidak potensi tumbuh janggut. Dia berangan-angan kalau seandainya janggut itu bisa dibeli, meskipun dengan sekian ribu dinar, maka saya akan beli, katanya. Lihat, itu ulama orang soleh terdahulu begitu. Mereka ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Beda dengan orang sekarang. Sudah bisa potensi tumbuh janggut, malah rajin dicukur habis. Ulama terdahulu justru rindu pengen punya jenggot. Itu. Sekarang yang bisa tumbuh malah dicukur habis. Itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama terdahulu sampai berangan-angan, kalau janggut bisa dibeli meskipun dengan ribuan dinar, saya akan beli. Karena dia ingin untuk punya janggut, tapi tidak bisa tumbuh. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang keempat, ya, sunnah fitrah yang keempat dalam hadis tadi adalah memotong kuku, ya, atau menggunting kuku. yakni digunting sehingga tidak dibiarkan sampai panjang. Karena menggunting kuku ini akan memperbagus dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang tertahan di dalam kukunya, di balik kukunya. Demikian. Namun sebagian umat Islam sendiri menyelisihi petunjuk Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka malah membiarkan panjang kuku-kuku mereka atau membiarkan panjang sebagian kuku tertentu. Ya. Maka ini semua merupakan hiasan dari syaitan dan juga mengekor kepada musuh-musuh Allah. Ini. Jadi kuku itu di 10 jari tangan dan 10 jari kaki itu digunting, dipotong. Itu petunjuk Nabi SAW. Itu sunnah fitrah. Ya, karenanya seorang yang membiarkan kukunya hingga panjang
dia telah menyelisihi ajaran Nabi SAW dan fitrahnya tidak beres. Orang yang melihara kukunya panjang, fitrahnya nggak beres. Itu semuanya. Sebagian orang ada yang disisakan di bagian jempol atau di bagian kelingking, dibiarkan panjang. Itu tidak seperti itu. Tidak dikecualikan. Demikian. Sebagian ada yang mengecualikan, semua di kuku-kukunya digunting kecuali kuku di kelingking dibiarkan, ya. Enggak. Ya, buat kupil katanya. Buat kupil atau buat ini orang telinga. Enggak ya, petunjuk Nabi SAW semuanya. Baik. Dan ini juga berlaku bagi kaum wanita. Berlaku bagi kaum wanita, ya. Berlaku bagi kaum wanita. Cara berhiasnya bukan dengan membiarkan kuku panjang, ya, jangan. Itu menyelisih fitrah, ya. Muslimah yang salihah enggak begitu cara berhiasnya. Dihindari itu. Baik. Yang kelima, sunnah fitrah yang kelima yang tadi disebutkan dalam hadis tadi adalah ya mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Ya, bahasa asalnya adalah dicabut. Tapi ya sekalipun tidak bisa dicabut, maka dengan cara lain tidak mengapa. Yang penting bulu ketiak dihilangkan, ya. Dengan menghilangkan bulu yang tumbuh atau rambut yang tumbuh di bagian ketiak, ya. Disunahkan menghilangkan rambut tersebut, rambut ketiak tersebut dengan dicabut atau dengan dicukur, terserah, bebas, ya. Dengan silet, ya, atau yang semisalnya. Ya. Karena ya menghilangkan bulu ketiak ini terdapat padanya kebersihan dan juga menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap, dan ini terbukti, ya, terbukti. Itu penyebab aroma menyengat itu, aroma tidak sedap yang menyengat di tubuh seorang itu, di antara penyebab besarnya adalah memelihara bulu ketiak, dibiarkan sampai gondrong, hingga gondrong. Itu yang menyebabkan bau jadinya, ya. Tapi kalau rajin cukur bulu ketiak, itu tidak terkumpul di situ, tidak ada aromanya, ya. Itu menghilangkan bau tersebut. Demikian. Sayangnya tidak sedikit dari kita itu kurang peka dan tidak sadar diri. Betul, ya. Ini untuk mendeteksi bau badan itu jangan pakai hidung sendiri, pakai hidung orang lain. Karena biasanya kalau pakai hidung sendiri emang nggak cium, nggak dapat, pede aja nggak ada bau, ya. Tapi semua sepakat bau orang lain. Itu. Makanya untuk mendeteksi bau badan itu bukan dengan hidung sendiri, tanya orang lain. Orang rumah tanya, istri, anak-anak. Sebelum ke masjid tanya, ini gimana bapak, ini bau nggak ini? Begitu, ya, bukan pakai hidung sendiri. Biasanya nggak kecium kalau hidung sendiri. Nah, demikian ya. Itu terkait menghilangkan bulu ketiak. Maka kita semua, dan inilah ajaran agama kita, agama Islam, dan kita semua diperintahkan untuk ya menjalankan sunnah-sunnah fitrah itu, karena di dalamnya terdapat keindahan, kebersihan, ya, dan juga menjauhi dari mengekor kepada orang-orang kafir dan orang-orang bodoh. Dan hendaknya seorang muslim bangga dengan agamanya, dia menaati Rabbnya dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang terakhir sebelum diakhiri materinya, pada bab ini dibawakan hadis lain, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ternyata ada ya hal-hal lain yang juga termasuk sunnah-sunnah fitrah namun belum disebutkan 5 yang tadi, ya. Ada hal-hal tambahan lain selain 5 yang tadi, ya. Kita bacakan hadisnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah, qassus syaribi wa i'fa'ul lihyati was-siwaku wastinsyaqul ma'i wa qassul adfari wa ghaslul barajimi wa natful ibti wa halqul 'anati wa intiqasul ma'i wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah." Artinya, ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 hal termasuk fitrah. Yang pertama, memendekkan kumis. Memendekkan kumis disebutkan dalam hadis yang tadi yang pertama. Yang kedua, memelihara janggut. Baru disebutkan di sini.
Maka bisa kita petik faedah bahwa memelihara janggut sendiri itu termasuk sunnah fitrah. Ya, yang hukumnya wajib. Dan dia termasuk kategori ya perangai-perangai fitrah. Maka kita tegaskan ya, pria yang justru malah ya dia punya potensi tumbuh janggut namun dia rajin mencukur habis, maka fitrahnya nggak beres. Kita katakan tidak beres. Ini sabda Nabi SAW. Beliau bilang itu termasuk fitrah. Fitrahnya cowok itu pelihara janggut. Kalau kalau ada cowok rajin cukur habis janggut, nggak beres itu kecowokannya. Nah, baik. Yang ketiga bersiwak. Bersiwak sendiri ternyata termasuk sunnah-sunnah fitrah. Nah, ini disebut dalam hadis ini bersiwak. Hadis yang pertama tidak ada tadi. Ini bersiwak termasuk sunnah-sunnah fitrah. Tadi terkait penyebutan memelihara janggut termasuk sunnah-sunnah fitrah, ini untuk menjadi bantahan atau sanggahan kepada sebagian orang yang berdalih bahwa sekarang orang-orang kafir juga pada melihara jenggot. Berarti kita nggak ada dong gunanya menyelisihi mereka dengan melihara janggut. Kita katakan, sekalipun sebagian orang-orang kafir juga memelihara janggut hari ini, itu tidak menggugurkan ajaran memelihara janggut. Kenapa? Karena dia termasuk sunnah fitrah. Sampai hari kiamat, memelihara janggut itu berlaku. Meskipun para penyanyi, pemain bola yang kafir pada memelihara janggut itu nggak ada urusan. Tetap berlaku karena dia termasuk sunnah fitrah. Demikian. Lalu tadi yang keempat, yang disebut dalam hadis kedua ini, yang keempat adalah beristinsyak, yaitu menghirup air ke hidung dalam wudu. Ya, menghirup air ke hidung ketika berwudu itu termasuk sunnah fitrah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, yang berapa? Yang kelima dalam hadis ini ya. Yang kelima yaitu memotong kuku. Memotong kuku disebutkan dalam hadis pertama. Yang keenam, berapa? Yang keenam, harus ditulis ini harusnya. Karena hadis ini paragraf. Yang keenam yaitu mencuci ruas-ruas jari. Nah, mencuci ruas-ruas jari ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Yang ketujuh yaitu mencabut bulu ketiak, sudah disebutkan. Yang kedelapan mencukur habis bulu kemaluan, sudah disebutkan. Yang kesembilan yang beristinja. Nah, sudah pernah kita pelajari pada bahasan yang lalu. Beristinja atau cebok itu termasuk sunnah fitrah. Maka seseorang yang buang hajat namun tidak cebok, maka fitrahnya nggak beres. Ini masih ada praktek begitu, bapak-bapak, sebagian bapak-bapak. Sebagian ya sembarang ngacir pipis di mana, kemudian tanpa cebok langsung tutup celananya. Itu nggak benar ya. Fitrahnya nggak beres. Yang ke-10 ya disebutkan dalam riwayat tersebut adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur termasuk sunnah-sunnah fitrah. Baik. Demikian. Maka kita simpulkan. Tadi hadis pertama ada 5 ya. Di hadis pertama ada 5. Hadis pertama itu ada 5. Satu mencukur bulu kemaluan. Yang kedua berkhitan. Yang ketiga memendekkan kumis. Yang keempat memotong atau gunting kuku. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Itu 5 di hadis pertama. Ditambahkan lagi beberapa hal di hadis kedua. Di antaranya yaitu memelihara janggut nih, yang baru nih, memelihara janggut, bersiwak, beristinsyak, mencuci ruas jemari, dan beristinja. Tambah 5 lagi. Jadi 10. Demikian. Demikian materinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dan berikan taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang sudah dipelajari. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.